الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pembahasan pada kesempatan kita hari ini ialah terlarang mengangkat seseorang yang meminta jabatan atau yang berambisi menduduki jabatan. Untuk kita membahas masalah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa yu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام والمستمعات رحمكم الله. Muslimin, hadirin hadirat serta Bapak Ibu, saudara-saudari sidang pendengar sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada yang dapat mendengar halqah ma'rif ini melalui Radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh dan radio-radio lainnya yang turut merelay LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita memuji Allah dan berselawat dan bersyukur kepada Allah atas segala bentuk rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan serta kelepasan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rasul mendatangkan rahmat untuk sekalian alam. Bapak Ibu sidang jamaah dan pendengar sekalian, dalam pertemuan kita yang ke-871 di malam hari ini, Kamis 12 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juli 2024 Miladiah. Kita sudah masuk ke minggu keempat hitungan tahun 1446 Hijriah atau minggu ke-38 hitungan tahun Miladiah. Hari-hari yang sedang kita jelang, hari ini hari ke-12 masuk ke-13 1446 Hijriah
atau hari ke-180 hitungan tahun miladiah. Yang menjadi pokok bahasan pada kesempatan kita hari ini ialah terlarang mengangkat seseorang yang meminta jabatan atau yang berambisi menduduki jabatan. Untuk kita membahas masalah ini, kita akan berpedoman kepada salah satu hadis Nabi berikut ini. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana wa rajulani min bani ammi فقال أحدهما يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا أحرص عليه متفق عليه. Hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bersama dua orang laki-laki sepupu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, wahai Rasulullah, berilah kami suatu jabatan pada sebagian apa yang telah Allah Ta'ala kuasakan kepada Tuhan. Dan yang lain juga berkata begitu. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, demi Allah, kami tidak akan mengangkat seseorang dalam suatu jabatan yang mana ia memintanya, atau seseorang yang sangat ambisi pada jabatan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini menjelaskan tentang seorang sahabat yang bernama Musa Asy'ari. Musa Asy'ari itu suatu saat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sepupunya. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat diberikan jabatan kepada mereka dengan mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada kami suatu jabatan yang sebagian apa yang telah Allah Ta'ala berikan, kuasakan kepada Tuhan. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban dengan mengatakan, demi Allah, kami tidak bakal mengangkat seseorang dalam suatu jabatan yang mana ia memintanya, atau seseorang yang sangat ambisi pada jabatan itu. Bapak Ibu saudara jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dalam mengangkat seseorang menjadi pejabat, karena jabatan itu merupakan suatu amanah yang besar, yang tanggung jawabnya juga berat, baik ketika saat
di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Oleh karenanya Nabi bersumpah untuk tidak memberikan jabatan kepada seseorang karena meminta jabatan, sedang dia belum pantas atau tidak ada kapasitasnya untuk memegang sesuatu jabatan. Demikian Nabi SAW tidak akan memberikan kepada orang yang berambisi untuk menduduki sesuatu jabatan. Nabi SAW diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami posisi dan kekuatan serta kemampuan dan kapasitas seseorang. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang anak muda yang bernama Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima, menjadi komandan yang akan memimpin bala tentera Islam dalam melakukan serangan atau pertempuran melawan orang-orang kafir. Demikian juga umpamanya pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Nabi meninggal, Nabi mewasiatkan bahawa setelah saya meninggal, yang jadi pengganti saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sidang jamaah dan pendengar sekalian, di daerah kita Aceh atau bahkan seluruh wilayah NKRI lagi ramai-ramainya sedang sibuk menghadapi pilkada pemilihan kepala daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten kota. Untuk Aceh, syarat-syarat calon kepala daerah lebih banyak syaratnya dibandingkan dengan calon-calon untuk daerah-daerah lain kerana khususannya terhadap Aceh. Bapak Ibu sekalian, di sini dikemukakan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon yang bakal menjadi dipilih untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur, menjadi bupati atau wakil bupati, menjadi wali kota atau wakil wali kota. Pertama, Islam, agama yang dianutnya untuk kita di Aceh ini adalah Islam. Yang kedua, bertakwa. Dia patuh kepada Allah, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kemudian mampu membaca Al-Quran untuk Aceh. Kemudian berilmu pengetahuan, paling kurang kira-kira kalau pemahamannya dia tamat strata 1 untuk wali kota dan bupatinya. Jangan untuk provinsi lebih baik dia tamat strata 2 atau lebih dari itu. Seterusnya, calon seorang pilkada itu harus sehat fisik dan mental. Ya, sehat fisik diperiksa oleh dokter yang memeriksa fisik, sehat mental diperiksa oleh ahli jiwa tentang kesehatan mentalnya. Umur itu kira-kira 40 tahun. Kenapa itu 40 tahun? Karena Nabi kita diangkat menjadi Rasul
pada usia 40 tahun. 40 tahun itu adalah suatu batasan usia yang dalam hitungan biasa orangnya sudah bisa mengendalikan apa perasaannya, sudah mampu mengendalikan diri. Maka Allah mengangkat Rasul itu pada usia 40 tahunan. Kalau di Aceh, paling utama adalah beretnis Aceh. Walaupun di Aceh etnisnya ada beberapa suku, tapi dia sudah lama menetap di Aceh. Lalu bukan sebagai anggota dari organisasi terlarang. Sebelum itu dia tidak pernah masuk ke dalam organisasi yang terlarang. Kemudian bukan ASN, TNI atau Polri yang dipecat dari jabatan dengan tidak hormat. Seterusnya pernah menjadi anggota atau pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, supaya dia tidak canggung memimpin masyarakat ketika dia jadi pemimpin. Jenis kelamin diutamakan laki-laki, dan bisa juga perempuan, dan bukan khunsa. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi SAW tidak memberikan jabatan bagi yang meminta jabatan? Orang yang meminta jabatan, dia dapat diduga keras menggunakan wewenang dan jabatannya untuk katakan saja bahasa kasarnya memperkaya diri, memperkaya pribadi atau konco-konconya. Dikhawatirkan ia memiliki keinginan tertentu melalui jabatan yang disandangnya. Jika akan lebih mengutamakan dirinya dibandingkan dengan mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinannya menjadi tidak seimbang dalam memimpin dan mengelola kepentingan umum. Dia menempatkan wewenang dan jabatannya untuk mendapatkan fee atau bantuan atau dana dari proyek-proyek yang diberikan dalam pembangunan yang dilakukannya. Demikian juga mereka yang berambisi dalam menduduki jabatan, manakala dia diberi kesempatan memegang jabatan, dia ingin memperpanjang masa jabatannya dan menjadi jabatannya sebagai ladang untuk memperkaya diri. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, setiap yang dilarang Nabi atau dalam bahasa tadi yang orang yang global kepada jabatan, ambisi kepada jabatan, itu tentu ada akibat buruknya, baik yang mudah dipahami maupun yang belum bisa kita pahami. Jabatan yang bakal disandang adalah menjadi pimpinan masyarakat, public figure. Maka akibat dalam
ia memegang jabatan bisa-bisa berdampak dengan dampak negatif yang bisa membawa kerugian untuk orang banyak. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, jika jabatan itu diberikan bagi yang diminta, maka akibat negatifnya akan berdampak terhadap banyak orang. Sebab jabatan yang disandang adalah merupakan jabatan publik, karena yang memegang jabatan itu untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat ramai. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, yang meminta jabatan ada keinginan tertentu yang dapat menguntungkan dirinya atau koroni-koroninya pada masa-masa tertentu, seperti memberikan kesempatan kepada pihak mengelola sesuatu proyek pembangunan di mana dia mendapatkan fee ataupun sesuatu yang dijanjikan atau tidak dijanjikan. Peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi itu tetap terbuka, apalagi yang diberi wewenang untuk mengurusi orang-orang yang tidak becus sebagai pengawas, baik dia dikelabui atau ketidakada pengetahuannya untuk mengawasi sesuatu proyek atau pembangunan yang sedang dilancarkan. Akhirnya proyek itu siap, akan tetapi mutunya kurang, yang menyebabkan bangunan atau proyek itu tidak tahan lama dan dapat merugikan masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, negara atau pemerintah dirugikan karena proyek itu tidak tahan lama atau berimbas kepada masyarakat yang bisa dirasakan. Karena umpamanya si pemborong atau kontraktor itu dia mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan kepentingan orang banyak. Ia mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mendapatkan laba yang banyak dari proyek yang dia kelola atau diberi kekuasaan untuk melakukannya. Jika yang diberi ambisi dan mendapat jabatan itu sempat diberikan pula jabatan kepadanya, maka akan terjadi pula akibat negatif di masa-masa tertentu. Dia menginginkan jabatannya dapat diperpanjang sehingga ia dapat berkuasa untuk masa yang lebih panjang. Lazimnya mereka yang berambisi itu ingin dan berusaha memperpanjang masa jabatannya yang tidak cukup sekali. Kalau itu ada kesempatan untuk kali kedua, bahkan dia berusaha untuk ikut kali kedua, bahkan kalau ada kemungkinan untuk masa ketiga. Karena ambisi jabatan itu didapat didapat saja dengan mudah, atau karena dia mendapat jabatan dia berusaha menyingkirkan lawan-lawan politiknya
dengan mendirikan badan-badan tertentu seperti badan security yang ingin melenyapkan lawan politiknya. Mereka yang ambisi jabatan seringkali tidak mau menerima perbaikan atau usulan-usulan perbaikan. Ia tidak mudah menerima masukan-masukan dari pihak lain. Tindakannya kalau dalam bahasa sekarang dikatakan agak diktator dan menjadikan pemerintahannya menjadi otoriter yang dia ingin mempertahankan kekuasaannya lebih lama. Seringkali pemerintahan yang diktator ia berusaha mempengaruhi lembaga legislatif untuk mencapai tujuannya dengan mengusulkan macam-macam aturan perundang-undangan yang dapat memperpanjang kedudukannya, yang kadang-kadang hilang sifat demokratisnya. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat merusak demokrasi dan akan menimbulkan berbagai ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, masih beruntung di saat ia dapat menerima saran dan masukan dari para ahli dan penasihat yang bijak untuk kembali kepada demokrasi yang sehat dan stabil. Sebaliknya, jika tidak menerima perbaikan, kelompok-kelompok tertentu kadang-kala akan bergerak merebut kekuasaan atau kudeta, menurunkan dengan paksa dari jabatannya, atau dengan bahasa lain bisa terjadi semacam pemberontakan yang dipimpin oleh orang-orang tertentu atas ketidakstabilan pemerintahan yang dilolanya. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk dipahami. Akibat-akibat negatif akan banyak timbul apabila anjuran Nabi itu tidak mau didengar. Seperti tadi yang jadi pokok masalah, keinginan seseorang untuk minta jabatan. Yang kedua, adanya sifat ambisi dari seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Ini namanya kalau Nabi mengatakan melarang namun memberikan, karena akan timbul hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak wajar manakala jabatan itu diberikan dengan mudah-mudah saja kepada orang yang meminta. Nabi kita Muhammad SAW pernah satu saat seorang sahabat minta jabatan. Sehingga Nabi menyatakan dengan terus terang, anta dhaif, anda lemah untuk menduduki jabatan. Maka Nabi tidak memberikannya. Jadi kalau namanya ada larangan, pasti ada apa yang kita katakan kondisi negatif, hal-hal yang buruk yang bakal terjadi
Kalau orang yang demikian itu diberi jabatan karena memintanya. Ada pula yang namanya berambisi untuk menduduki jabatan, lalu ambisinya terlaksana. Ini juga menimbulkan malapetaka untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu sebenarnya seorang pejabat itu alangkah baiknya kalau dia ditunjuk oleh organisasi tertentu, oleh partai politiknya, menunjukkan dia sebagai apakah itu calon presiden, calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota atau wakil wali kota. Tapi bahayanya sekarang memang ada calon-calon independen, calon-calon yang dia tidak ditunjuk oleh partai, tidak ditunjuk oleh organisasi, apakah itu partai politik lokal atau partai politik nasional, tidak ditunjuknya. Akan tetapi dia menunjukkan diri sendiri pada jabatan-jabatan tertentu. Ini secara lahir ada keinginan menduduki jabatan, ada ambisi untuk menduduki jabatan. Sayangnya kalau orang itu tidak melihat kapasitasnya, apakah dia wajib pantas menerima jabatan itu atau menduduki jabatan itu atau tidak. Sebab akan banyak betul syarat-syarat yang dipenuhi manakala dia ingin menduduki sesuatu jabatan. Oleh karenanya alangkah baiknya jangan melalui pemilihan orang bisa melihat rekod kondisi seseorang itu, dipelajari riwayat hidupnya, kondisi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya, sehingga nanti kalau dia terpilih menjadi pejabat, bukan orang yang buta politik atau buta dalam keadaan memimpin. Maka kalau Nabi melarang itu karena ada akibat-akibat buruk yang bakal menimpa atau bakal mengenai kondisi yang tidak baik manakala keadaan itu terjadi. Jadi kehati-hatian. Kalau kita sekarang diberi kuasa memilih, maka kita harus benar-benar melihat kedudukan seseorang, melihat kondisi seseorang, apakah dia wajar untuk menjadi bupati atau wakil bupati, menjadi wali kota atau wakil wali kota. Lebih-lebih lagi kalau menjadi gubernur atau wakil gubernur, kerana kekuasaannya lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, memang kita ini mengharuskan ada pemimpin, tapi tidak boleh serampangan pemimpin itu. Dia mesti ada apa yang kita kenal dengan angleh kepemimpinannya. Bakat kepemimpinan itu ada atau tidak sama dia. Sebab kalau bakat kepemimpinan tidak ada, dia juga memegang jabatan sebagai pemimpin, itu akan terjadi apa yang namanya malapetaka, ketidakbecusan, ketidakharmonisan, dan macam-macam kondisi yang akan terjadi. Oleh karenanya
Di hadis yang lain Nabi menyatakan seorang pemimpin itu harus pandai memilih wazirnya, menterinya, atau stafnya, atau pendampingnya, atau pembantunya. Kalau di tingkat 2, tingkat 1, kepala dinas, orang yang diberi jabatan itu memang tepat kedudukannya. Jangan salah taruh, jangan salah menempatkan seseorang yang dia bukan ahli di bidangnya, lalu ditempatkan dia pada bidang tertentu. Bahkan kalau si pejabat yang ditunjuk itu dia benar-benar memahami diri bahwa jabatan itu tidak bisa dipegang, dia tidak mau dilantik. Tidak mau dilantik, biar diberikan untuk orang lain, karena itu bukan profesinya, bukan bidangnya. Sebab kata Nabi, "Idza wusidal amru fi ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Manakala jabatan itu dibebankan pada orang yang bukan bidangnya, tunggu kehancuran, kata Nabi. Oleh kerana itu, hal itu paling penting sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi untuk kehati-hatian kita, kerana kita diberi hak memilih pejabat-pejabat yang akan menjadi pimpinan kita. Kalau kita di kota ini memilih wali kota dan wakil wali kota, memilih gubernur atau wakil gubernur, mudah-mudahan pilihan-pilihan kita itu akan pas, akan benar, akan betul untuk kepentingan kehidupan masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian ini. Saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amaltu su'an aw dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم